Ya kenapa, Bu? Ada yang saya bisa bantu? Kamu anterin aku keluar kota. Gini, kayaknya temenin aku di sana. Terima kasih sayang. Mobil itu melaju pelan di tengah jalan tol yang sepi. Di kursi belakang, seorang wanita cantik hanya diam, menatap kosong keluar jendela. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyumnya ada luka yang sedang ia sembunyikan. Dan di depan, seorang sopir yang selama ini ia percaya, justru menyimpan rahasia yang bisa menghancurkan hidupnya. Perjalanan itu bukan sekadar perjalanan biasa, karena di sanalah semuanya dimulai, kedekatan, kepercayaan, dan pengkhianatan. Hingga akhirnya, saat kebenaran itu terbongkar, semuanya sudah terlambat. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like dan komen semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Mobil itu melaju stabil di jalur tol yang lengang. Langit tampak mendung, seperti menahan sesuatu yang belum sempat jatuh. Di dalam mobil, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Naila Arshifa duduk tegak di kursi belakang. Tangannya rapi di atas tas kecil berwarna coklat muda. Wajahnya tenang, bahkan sesekali tersenyum tipis. Tapi ada sesuatu yang tidak sinkron, senyum itu tidak sampai ke matanya. Matanya kosong. Seolah ia sedang melihat sesuatu yang jauh, sangat jauh, bukan jalanan di luar sana. Di depan, Raka Dirgantara menggenggam setir dengan tenang. Tatapannya fokus ke jalan, tapi pikirannya tidak sepenuhnya di sana. Ia tahu, suasana hari ini berbeda. Sudah beberapa hari ini, Naila berubah. Lebih diam, lebih sering melamun. Dan entah kenapa, lebih sering mengajaknya keluar kota dengan alasan pekerjaan yang sebenarnya bisa diwakilkan. Kita istirahat sebentar di rest area depan, Bu? Tanya Raka pelan, mencoba mencairkan suasana. Naila tidak langsung menjawab. Ia seperti baru kembali dari pikirannya sendiri. Boleh, jawabnya singkat. Mobil keluar dari tol dan berhenti di sebuah rest area yang tidak terlalu ramai. Raka turun lebih dulu, membuka pintu belakang dengan sopan. Naila keluar perlahan. Angin tipis menyentuh wajahnya, membuat hijab krem yang ia kenakan bergerak halus. Ia menarik napas panjang, seolah sedang mencoba menenangkan sesuatu di dalam dadanya. Kamu makan dulu aja, Ra, katanya. Ibu enggak. Nanti. Raka mengangguk, meski sebenarnya ia tahu, Naila tidak akan makan. Sudah beberapa kali seperti ini. Naila berjalan pelan ke arah bangku kosong di sudut. Ia duduk, menatap kosong ke arah parkiran. Orang-orang berlalu lalang, tapi tak satu pun benar-benar ia lihat. Tangannya membuka tas kecil itu. Di dalamnya, ada sebuah amplop coklat. Ia menatapnya lama. Jari-jarinya bergetar saat perlahan membuka isi amplop itu. Beberapa lembar kertas keluar, laporan keuangan. Namun bukan angka-angka itu yang membuat napasnya berat. Melainkan satu nama yang tercetak jelas di beberapa halaman. Nama yang selama ini ia percaya. Nama yang tidak seharusnya ada di sana. Naila menutup mata. Sejenak. Lalu tanpa sadar, bibirnya bergetar. Kenapa? Bisiknya sangat pelan. Suara langkah mendekat membuatnya cepat-cepat memasukkan kembali kertas itu ke dalam tas. Wajahnya kembali rapi, seolah tidak terjadi apa-apa. Raka berdiri tidak jauh darinya, membawa 2 botol minuman. Ini, Bu. Naila menerimanya dengan senyum kecil. Makasih. Mereka duduk dalam diam. Namun kali ini, diam itu terasa lebih berat. Raka melirik sekilas ke arah Naila. Ada sesuatu yang ingin ia tanyakan. Tapi setiap kali ingin membuka mulut, ia mengurungkan niatnya. Sampai akhirnya Naila yang lebih dulu bicara. Ra. Iya, Bu. Menurut kamu, orang bisa berubah enggak? Pertanyaan itu membuat Raka sedikit terdiam. Ia tidak langsung menjawab. Bisa sih, Bu, tergantung situasinya.
Naila tersenyum tipis. Kalau orang yang kita percaya banget, tiba-tiba jadi orang yang berbeda. Raka menelan ludah. Itu pasti berat. Naila mengangguk pelan. Iya, berat banget. Hening lagi. Tapi kali ini, hening itu seperti menyimpan banyak hal yang tidak diucapkan. Raka menatap ke depan, tapi pikirannya mulai berputar. Ia tahu, pertanyaan itu bukan sekadar pertanyaan. Dan entah kenapa, ada perasaan tidak nyaman yang mulai muncul di dalam dadanya. Perjalanan dilanjutkan. Mobil kembali melaju di jalan panjang yang seakan tidak ada ujungnya. Langit mulai gelap. Hujan turun perlahan. Di dalam mobil, Naila kembali bersandar. Tapi kali ini, matanya tidak lagi melihat keluar. Ia memejamkan mata. Dan tanpa ia sadari, satu tetes air mata jatuh pelan di pipinya. Raka melihatnya dari kaca spion. Ia ingin mengatakan sesuatu. Ingin bertanya. Tapi ia tahu, ini bukan saatnya. Karena ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Dan ia ada di dalamnya. Tanpa Naila tahu. Tanpa Naila siap. Mobil itu terus melaju, membawa dua orang dengan rahasia yang berbeda, menuju satu titik yang sama. Titik di mana semuanya tidak akan pernah sama lagi. Hujan semakin deras saat mobil memasuki jalanan kota kecil yang menjadi tujuan mereka. Lampu-lampu jalan memantul di kaca depan, menciptakan bayangan yang terasa sendu. Raka memperlambat laju mobil. Hotel kita sudah dekat, Bu, ucapnya pelan. Naila tidak langsung merespons. Ia masih bersandar, mata terpejam, seolah lelah, tapi bukan karena perjalanan. Melainkan karena pikirannya sendiri. Beberapa menit kemudian, mobil berhenti di depan hotel berbintang yang tidak terlalu ramai. Raka turun, membuka pintu, dan membantu Naila keluar. Langkah Naila terlihat anggun seperti biasa. Tidak ada yang berubah dari luar. Tapi hanya Raka yang tahu, wanita itu sedang rapuh. Mereka berjalan masuk ke lobi. Proses check-in berlangsung cepat. 2 kamar sudah dipesan, seperti biasanya. Namun malam itu, terasa berbeda. Saat mereka sampai di depan kamar masing-masing, Naila tiba-tiba berhenti. Raka menoleh. Iya, Bu. Naila tampak ragu. Untuk pertama kalinya, ia terlihat tidak yakin dengan ucapannya sendiri. Kamu, bisa temenin saya sebentar? Pertanyaan itu sederhana. Tapi bagi Raka, terasa berat. Ia terdiam sesaat. Namun akhirnya mengangguk. Iya, Bu. Mereka masuk ke kamar Naila. Ruangan itu hangat, lampunya redup. Suara hujan dari luar terdengar jelas, menciptakan suasana yang sunyi sekaligus menekan. Naila duduk di tepi ranjang. Tangannya saling menggenggam. Raka berdiri beberapa langkah darinya. Canggung. Ia tidak tahu harus bersikap seperti apa. Duduk aja, Ra, kata Naila pelan. Raka menurut, duduk di kursi yang tidak terlalu dekat. Beberapa detik, tidak ada suara. Hanya hujan. Lalu Naila mulai bicara. Kamu pernah merasa sendirian, padahal kamu punya segalanya? Raka mengerutkan kening sedikit. Enggak juga sih, Bu. Saya dari dulu ya biasa aja hidupnya. Naila tersenyum tipis. Iya, kamu sederhana. Mungkin itu yang bikin kamu tenang. Ia menunduk. Saya punya perusahaan, punya uang, punya orang-orang yang kelihatannya peduli. Ia berhenti. Tapi ternyata, saya nggak punya siapa-siapa. Kata-kata itu jatuh begitu saja. Tidak dramatis. Tapi terasa dalam. Raka terdiam. Ia tidak menyangka Naila akan bicara sejauh ini. Keluarga saya, jauh. Pernikahan saya, gagal. Naila menarik napas pelan. Dan orang yang saya percaya di kantor, ternyata, ia tidak melanjutkan. Namun Raka langsung mengerti. Hatinya terasa semakin berat. Karena ia tahu sesuatu yang Naila belum tahu sepenuhnya. Bu, Raka akhirnya bersuara, pelan. Mungkin, belum tentu yang ibu pikir itu benar. Naila mengangkat wajahnya, menatap Raka. Tatapan itu, berbeda. Ada harapan kecil di sana. Kamu yakin? Pertanyaan itu menusuk. Raka tidak langsung menjawab. Untuk pertama kalinya, ia merasa bersalah tanpa melakukan apapun di depan mata Naila. Saya cuma, enggak mau ibu terlalu cepat nyimpulin sesuatu, katanya hati-hati. Naila menatapnya beberapa detik. Lalu tersenyum tipis. Kamu baik ya, Ra.
Kalimat itu sederhana, tapi membuat Raka semakin tidak nyaman. Karena ia tahu, dirinya tidak sebaik yang Naila pikirkan. Hujan di luar semakin deras. Naila berdiri, berjalan ke arah jendela. Ia memeluk dirinya sendiri. Aneh ya, saya justru lebih nyaman cerita sama kamu. Raka menunduk. Tidak menjawab. Padahal kamu cuma sopir saya, lanjut Naila, setengah tertawa kecil. Raka ikut tersenyum tipis. Iya, Bu, saya juga nggak nyangka. Naila menoleh. Tapi kadang, orang yang nggak kita duga, justru yang paling ngerti kita. Ucapan itu menggantung. Dan terasa semakin berat bagi Raka. Karena di balik semua ini, ada sesuatu yang belum Naila ketahui. Dan ketika itu terbongkar, semua yang ada di ruangan ini akan berubah. Perlahan. Pasti. Naila kembali duduk. Kali ini lebih dekat. Makasih ya, Ra. Raka mengangguk. Sama-sama, Bu. Malam ini, saya nggak mau mikirin apa-apa dulu. Ia menatap Raka. Temenin saya sebentar lagi. Raka terdiam. Namun akhirnya mengangguk pelan. Iya, Bu. Malam itu, menjadi awal dari sesuatu yang tidak lagi bisa mereka kendalikan. Batas yang sebelumnya jelas, mulai kabur. Dan tanpa mereka sadari, langkah kecil itu akan membawa mereka pada sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali. Hujan belum juga reda. Malam semakin larut, tapi tidak ada yang benar-benar ingin mengakhiri percakapan itu. Waktu terasa berjalan lebih lambat di dalam kamar tersebut. Naila masih duduk di tepi ranjang. Raka di kursi yang sama. Jarak mereka tidak jauh, tapi cukup untuk menjaga sesuatu yang belum sepenuhnya hilang, batas. Namun batas itu mulai goyah. Rak, suara Naila pelan. Iya, Bu. Kamu pernah bohong sama orang yang percaya sama kamu? Pertanyaan itu datang tiba-tiba. Raka langsung terdiam. Dadanya terasa seperti ditarik sesuatu. Ia tidak langsung menjawab. Pernah? Akhirnya ia berkata jujur. Naila menatapnya. Kenapa? Raka menelan ludah. Karena, kadang keadaan bikin kita enggak punya pilihan. Naila tersenyum tipis. Atau karena kita terlalu takut jujur. Raka tidak menjawab. Kali ini, ia memilih diam. Naila berdiri perlahan, berjalan mendekat. Kini jarak mereka benar-benar tipis. Raka bisa melihat jelas mata Naila, yang tidak lagi sekadar lelah. Ada sesuatu di sana, kesepian, dan kebutuhan untuk tidak sendirian. Saya capek, Rak, ucap Naila lirih. Capek harus kuat terus. Kalimat itu seperti runtuh begitu saja dari dirinya. Raka menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat bosnya. Ia melihat seorang wanita yang sedang kehilangan pegangan. Ibu nggak harus selalu kuat, katanya pelan. Naila menatapnya lebih dalam. Terus saya harus jadi apa? Raka tidak punya jawaban. Namun tanpa sadar, tangannya bergerak sedikit. Seolah ingin melakukan sesuatu, tapi tertahan. Dan di saat itulah, Naila yang lebih dulu melangkah. Ia duduk di samping Raka. Sangat dekat. Suasana berubah. Sunyi, tapi penuh tekanan. Rak, suaranya hampir berbisik. Raka menegang. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar menemani. Ini sudah melewati sesuatu. Tapi ia tidak bergerak menjauh. Itulah kesalahan pertamanya malam itu. Naila menunduk. Nafasnya terasa berat. Tolong, jangan pergi dulu. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat Raka tetap di tempatnya. Beberapa detik, tidak ada yang bergerak. Hanya suara hujan. Lalu perlahan, Naila menyandarkan kepalanya di bahu Raka. Raka membeku. Ia tidak menyangka ini akan terjadi. Namun ia juga tidak menolak. Tangannya perlahan terangkat. Ragu. Lalu akhirnya berhenti di udara. Tidak jadi menyentuh. Ia takut. Bukan karena Naila, tapi karena dirinya sendiri. Karena ia tahu, jika ia membiarkan ini berlanjut, semuanya tidak akan sama lagi. Namun Naila tidak berpikir sejauh itu. Ia hanya ingin merasa tidak sendirian. Makasih ya, Rak, bisiknya. Raka menutup mata sejenak. Perasaan bersalah mulai menggerogoti. Karena di balik momen ini, ia menyimpan sesuatu. Sesuatu yang jika Naila tahu, mungkin wanita itu tidak akan pernah mendekat seperti ini. Beberapa saat berlalu. Naila perlahan menjauh. Ia tersenyum kecil,
tapi kali ini terlihat lebih tulus. Maaf, saya kebawa suasana. Raka menggeleng pelan. Enggak apa-apa, Bu. Tapi sebenarnya, itu bukan enggak apa-apa. Itu adalah awal dari sesuatu yang rumit. Naila berdiri. Kamu istirahat aja, Ra. Makasih udah nemenin. Nada suaranya kembali lebih stabil. Seolah ia mencoba mengembalikan semuanya seperti semula. Raka juga berdiri. Namun sebelum ia keluar, Naila kembali bicara. Ra. Raka menoleh. Jangan berubah ya. Kalimat itu membuat langkah Raka terhenti. Ia tidak langsung menjawab. Karena di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Perubahan itu sudah dimulai. Dan bukan hanya dari Naila, tapi juga dari dirinya. Iya, Bu, jawabnya akhirnya. Namun jawabannya terasa kosong. Raka keluar dari kamar itu. Pintu tertutup pelan. Di dalam, Naila berdiri sendiri. Ia menarik napas panjang. Lalu duduk kembali di ranjang. Tangannya memegang dadanya. Ada rasa hangat yang muncul. Rasa yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia tersenyum kecil. Tanpa tahu bahwa perasaan itu akan menjadi awal dari luka yang lebih dalam. Di sisi lain, Raka berjalan menuju kamarnya. Langkahnya berat. Ia masuk, lalu menutup pintu dengan cepat. Dan disitulah, ekspresinya berubah. Ia menatap kosong ke depan. Lalu mengambil ponselnya. Layar menyala. Ada satu pesan masuk. Singkat. Namun cukup membuat napasnya tertahan. Jangan lupa tujuan kamu. Raka mengepalkan tangannya. Matanya menutup perlahan. Malam itu, bukan hanya Naila yang tidak bisa tidur. Pagi datang tanpa benar-benar membawa ketenangan. Langit masih kelabu. Sisa hujan semalam menyisakan udara dingin yang menempel di kaca jendela hotel. Naila sudah bangun lebih dulu. Ia berdiri di depan cermin, merapikan hijabnya dengan gerakan yang tenang, terlalu tenang. Seolah malam tadi tidak pernah terjadi. Namun matanya tidak bisa berbohong. Ada sesuatu yang berubah. Ketukan pelan terdengar di pintu. Masuk, ucap Naila. Pintu terbuka. Raka berdiri di sana. Wajahnya rapi seperti biasa, tapi ada garis tegang yang tidak bisa ia sembunyikan. Jadwal meeting jam 9, Bu. Kita berangkat setengah jam lagi. Naila mengangguk. Iya. Hening sebentar. Mereka saling menatap, hanya sepersekian detik. Tapi cukup untuk mengingatkan bahwa ada sesuatu di antara mereka yang belum selesai. Rak, panggil Naila. Raka berhenti di ambang pintu. Iya, Bu. Naila tanpa ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya menggeleng pelan. Enggak apa-apa. Raka mengangguk, lalu keluar. Namun suasana canggung itu tidak benar-benar hilang. Perjalanan menuju lokasi meeting terasa berbeda. Biasanya, Naila sibuk dengan dokumen atau telepon. Tapi kali ini, ia hanya diam. Sesekali, matanya tertuju ke kaca spion. Dan setiap kali itu terjadi, Raka langsung mengalihkan pandangan. Mereka berdua tahu, tapi sama-sama tidak ingin membahasnya. Meeting berlangsung seperti biasa. Naila kembali menjadi sosok yang dikenal semua orang. Tegas, percaya diri, dan tidak tersentuh. Tidak ada yang bisa melihat sisi rapuhnya. Tidak ada, kecuali satu orang. Raka menunggu di luar ruangan. Duduk sendiri. Namun pikirannya tidak pernah tenang. Pesan semalam terus terngiang di kepalanya. Jangan lupa tujuan kamu. Ia mengepalkan tangan. Seolah mencoba menahan sesuatu yang mulai goyah. Sore hari, mereka kembali ke hotel. Langit mulai cerah, tapi suasana di antara mereka justru semakin rumit. Saat masuk ke lift, hanya ada mereka berdua. Ruang sempit itu terasa sesak. Naila berdiri di samping Raka. Dekat. Terlalu dekat. Rak, suara Naila pelan. Raka menoleh sedikit. Iya, Bu. Kamu berubah ya? Kalimat itu membuat Raka menegang. Maksudnya? Naila menatap lurus ke depan. Kamu jadi lebih jauh. Raka menarik napas pelan. Enggak kok, Bu. Mungkin ibu aja yang lagi kepikiran. Naila tersenyum tipis. Iya, mungkin. Tapi jelas, itu bukan jawaban yang ia terima sepenuhnya. Lift berhenti. Pintu terbuka. Mereka keluar tanpa melanjutkan percakapan. Malam kembali datang. Dan seperti ada pola yang tak terucap. Naila kembali menghubungi Raka. Rak,
kamu lagi di kamar? Iya, Bu. Bisa kesini sebentar? Raka menatap ponselnya lama. Ia tahu, ini bukan sekadar permintaan biasa. Namun akhirnya, ia berdiri. Iya, Bu. Saat pintu kamar terbuka, suasana terasa lebih tenang dibanding malam sebelumnya. Tidak ada hujan. Tidak ada suara selain napas mereka. Naila duduk di sofa, bukan di ranjang seperti semalam. Seolah mencoba menjaga jarak. Namun justru itu membuat suasana terasa lebih jujur. Duduk, katanya pelan. Raka duduk di seberangnya. Beberapa detik, tidak ada yang bicara. Lalu Naila membuka suara. Saya mikir semalaman. Raka diam. Tentang kita. Kata itu, langsung mengubah suasana. Raka menatap Naila. Kita? Ulangnya pelan. Naila mengangguk. Saya tahu ini salah. Ia tersenyum kecil. Harusnya saya nggak merasa nyaman kayak gini sama kamu. Raka menunduk. Tidak membantah. Karena ia juga merasakan hal yang sama. Dan itu yang membuat semuanya semakin berbahaya. Tapi saya capek pura-pura, lanjut Naila. Saya capek jadi orang yang kuat terus. Ia menatap Raka. Dan kamu? Bikin saya ngerasa, cukup. Kalimat itu menghantam langsung ke dalam diri Raka. Ia tidak siap. Tidak seharusnya ini terjadi. Bu? Suaranya pelan, ragu. Ini, enggak baik. Naila tersenyum. Saya tahu. Tapi perasaan enggak selalu nanya baik atau enggak. Kan? Raka terdiam. Ia tidak punya jawaban. Karena jika ia jujur, ia juga mulai terbawa. Dan itu adalah hal yang paling ia takutkan. Naila berdiri perlahan. Mendekat. Namun kali ini, ia berhenti sebelum terlalu dekat. Ia menahan dirinya sendiri. Saya nggak mau maksa kamu, katanya. Tapi saya juga nggak mau bohong sama diri saya sendiri. Raka mengangkat wajahnya. Tatapan mereka bertemu. Dan disitulah, semuanya menjadi jelas. Bukan lagi sekadar kenyamanan. Tapi perasaan. Yang tidak seharusnya ada. Namun sudah terlanjur tumbuh. Dan semakin hari, akan semakin sulit dihentikan. Di luar sana, malam terlihat tenang. Tapi di dalam ruangan itu, dua orang sedang berjalan menuju sesuatu yang tidak bisa mereka hindari lagi. Malam itu tidak berlangsung lama. Raka keluar dari kamar Naila lebih cepat dari biasanya. Langkahnya cepat, napasnya berat. Ia seperti ingin menjauh, bukan dari tempat itu, tapi dari situasi yang mulai di luar kendalinya. Pintu kamar tertutup. Dan untuk beberapa detik, ia hanya berdiri diam di lorong. Tangannya menggenggam ponsel. Layar menyala. Tidak ada pesan baru. Namun justru itu yang membuatnya gelisah. Seolah badai akan datang, tapi belum terlihat. Di dalam kamar, Naila masih berdiri di tempat yang sama. Tatapannya kosong. Namun kali ini, bukan karena luka lama. Melainkan karena sesuatu yang baru. Perasaan yang tumbuh terlalu cepat, dan terlalu dalam. Ia duduk perlahan. Tangannya memegang dadanya. Detaknya terasa berbeda. Kenapa jadi kayak gini? Bisiknya pelan. Namun tidak ada penyesalan di sana. Hanya kebingungan, dan sedikit harapan. Keesokan harinya, jadwal Naila mendadak berubah. Ia membatalkan satu pertemuan penting tanpa alasan jelas. Raka mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Ibu yakin nggak jadi ke kantor cabang? Tanyanya saat di mobil. Naila menatap ke depan. Enggak. Singkat, tapi tegas. Kita balik aja nanti siang. Raka mengangguk. Namun pikirannya mulai bekerja. Naila bukan tipe orang yang membatalkan agenda penting begitu saja. Kecuali, ada sesuatu yang lebih penting. Saat mereka berhenti di sebuah kafe untuk sarapan, suasana kembali terasa canggung. Namun kali ini, bukan karena perasaan. Melainkan karena pikiran masing-masing. Naila memegang cangkir kopinya, tapi tidak diminum. Matanya sesekali mengarah ke Raka. Seolah sedang mengamati. Rak, ucapnya tiba-tiba. Raka menoleh. Iya, Bu. Kamu pernah kerja di mana sebelum ini? Pertanyaan itu terdengar biasa. Tapi bagi Raka, terasa tajam. Beberapa tempat, Bu. Serabutan aja. Naila mengangguk pelan. Keluarga kamu di mana? Di kampung. Kamu jarang pulang? Raka mulai merasa tidak nyaman. Jarang, Bu. Naila tersenyum kecil.
Kamu orangnya tertutup ya? Raka tidak langsung menjawab. Biasa aja sih, Bu. Naila menatapnya lebih dalam. Atau kamu lagi nyembunyiin sesuatu? Kalimat itu membuat suasana langsung berubah. Sunyi. Raka terdiam. Ia tahu, ini bukan lagi percakapan ringan. Enggak kok, Bu. Jawabnya akhirnya, mencoba tenang. Naila mengangguk. Namun kali ini, ia tidak tersenyum. Perjalanan pulang dimulai lebih cepat dari rencana. Di dalam mobil, Naila kembali diam. Namun kali ini, bukan karena lelah. Melainkan karena ia mulai menyusun sesuatu di pikirannya. Potongan-potongan kecil yang selama ini ia abaikan, mulai terasa janggal. Tentang laporan keuangan. Tentang nama yang muncul berulang. Tentang perjalanan-perjalanan yang terasa terlalu pas. Dan sekarang, tentang Raka. Sore menjelang. Mobil berhenti di sebuah pom bensin. Raka turun untuk mengisi bahan bakar. Naila tetap di dalam mobil. Namun matanya tertuju ke kursi depan. Tepatnya, ke ponsel Raka yang tertinggal. Layar mati. Tapi entah kenapa, ada dorongan kuat dalam dirinya. Ia ragu. Sangat ragu. Namun tangannya tetap bergerak. Perlahan, ia mengambil ponsel itu. Beberapa detik, ia hanya menatapnya. Seolah sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Jangan, bisiknya pelan. Tapi rasa penasaran lebih kuat. Ia menekan tombol. Layar menyala. Tidak terkunci. Jantungnya langsung berdegup kencang. Matanya bergerak cepat. Mencari sesuatu, yang bahkan ia sendiri tidak tahu apa. Sampai akhirnya, ia menemukannya. Satu pesan. Singkat. Tanpa nama. Hanya nomor. Semua berjalan sesuai rencana. Jaga jarak dari dia. Naila membeku. Tangannya gemetar. Napasnya tertahan. Rencana? Bisiknya. Dunia seolah berhenti sejenak. Semua yang ia rasakan, semua yang ia percaya, tiba-tiba terasa goyah. Langkah kaki mendekat. Cepat. Naila langsung mengembalikan ponsel itu ke tempat semula. Duduk seperti tidak terjadi apa-apa. Namun wajahnya tidak bisa sepenuhnya tenang. Pintu mobil terbuka. Raka masuk. Udah, Bu. Naila mengangguk. Iya. Mobil kembali berjalan. Tapi sekarang, semuanya sudah berbeda. Di dalam hati Naila, mulai tumbuh sesuatu yang lebih berbahaya dari luka. Kecurigaan. Dan di balik kemudi, Raka tidak tahu bahwa satu kesalahan kecil sudah membuka semuanya. Perlahan. Pasti. Perjalanan kembali ke kota terasa lebih panjang dari biasanya. Tidak ada percakapan. Hanya suara mesin mobil, dan pikiran yang terus berputar di kepala masing-masing. Naila duduk diam di belakang, tapi kali ini bukan kosong. Matanya tajam, fokus pada satu hal, pesan yang ia lihat tadi. Semua berjalan sesuai rencana. Kalimat itu terus terulang di kepalanya. Rencana apa? Dan, siapa, dia, yang dimaksud? Perlahan, satu nama muncul di pikirannya. Dirinya sendiri. Sementara itu, di depan, Raka menggenggam setir sedikit lebih kuat dari biasanya. Ia tidak tahu apa yang terjadi di belakang. Tapi ia bisa merasakan, ada sesuatu yang berubah. Sikap Naila terlalu diam. Terlalu berbeda. Dan itu membuatnya gelisah. Sesampainya di rumah Naila, suasana terasa dingin. Rumah besar itu biasanya terasa sepi. Tapi kali ini, terasa asing. Terima kasih, Rak, ucap Naila singkat saat turun. Iya, Bu. Tidak ada tambahan. Tidak ada tatapan. Raka hanya melihat pintu rumah itu tertutup perlahan. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa kehilangan kendali sepenuhnya. Malam itu, Naila tidak langsung beristirahat. Ia duduk di ruang kerjanya. Lampu hanya menyala satu. Di depannya, beberapa dokumen berserakan. Laporan keuangan, data transaksi, nama-nama, dan satu pola yang mulai terlihat jelas. Ia membuka laptop, mengakses data yang lebih dalam. Matanya bergerak cepat, menyusun potongan demi potongan. Dan semakin lama ia melihat, semakin jelas sesuatu yang selama ini tersembunyi. Semua transaksi yang mencurigakan terjadi saat ia berada di luar kota. Dan hampir semua perjalanan itu selalu bersama Raka. Naila terdiam. Tangannya berhenti di atas keyboard. Dadanya terasa sesak. Enggak mungkin, bisiknya. Tapi bukti tidak pernah berbohong.
Ia berdiri, berjalan pelan ke arah jendela. Lampu kota terlihat dari kejauhan. Indah, tapi dingin. Seperti hidupnya saat ini. Perlahan, air matanya jatuh. Namun bukan tangisan keras. Hanya diam, tapi menyakitkan. Kenapa kamu? Suaranya lirih. Bukan hanya tentang pengkhianatan, tapi tentang perasaan yang terlanjur tumbuh. Dan sekarang, harus berhadapan dengan kenyataan. Di sisi lain, Raka berada di kamar kecil kontrakannya. Tidak seperti rumah Naila yang mewah. Tempat itu sempit. Sederhana. Ia duduk di tepi ranjang. Ponselnya di tangan. Layar menyala. Pesan baru masuk. Besok lanjut. Dia sudah mulai curiga. Raka langsung menegang. Secepat itu, gumamnya. Ia mengusap wajahnya kasar. Napasnya berat. Semua berjalan lebih cepat dari yang ia perkirakan. Ia berdiri, mondar-mandir. Pikirannya kacau. Sampai akhirnya, ia berhenti. Menatap pantulan dirinya di kaca. Gue harus berhenti, ucapnya pelan. Tapi kata itu, terasa kosong. Karena ia tahu, tidak semudah itu. Keesokan paginya, Naila bersikap seperti biasa. Terlalu biasa. Ia memanggil Raka seperti tidak terjadi apa-apa. Rak, kita ke kantor pusat hari ini? Iya, Bu. Nada suara Naila datar. Tenang. Namun justru itu yang membuat Raka semakin tidak tenang. Di dalam mobil, suasana terasa aneh. Tidak ada lagi percakapan ringan. Tidak ada lagi kedekatan seperti sebelumnya. Yang ada hanya jarak. Dan ketegangan yang tidak terlihat. Naila menatap ke depan. Namun pikirannya sudah jauh melangkah. Ia tidak ingin langsung menuduh. Ia ingin memastikan. Dengan caranya sendiri. Dan kali ini, ia tidak akan lengah. Saat mobil berhenti di lampu merah, Naila berbicara. Raka langsung merespons. Iya, Bu. Kamu percaya sama saya? Pertanyaan itu membuat Raka terdiam. Beberapa detik. Percaya, Bu. Naila mengangguk pelan. Bagus. Ia menoleh sedikit. Tatapannya dingin, tapi tenang. Soalnya saya juga lagi belajar percaya lagi. Kalimat itu terdengar sederhana. Namun bagi Raka, terasa seperti peringatan. Lampu berubah hijau. Mobil kembali berjalan. Dan tanpa mereka sadari, permainan ini sudah berubah. Bukan lagi tentang siapa yang menyembunyikan sesuatu. Tapi tentang siapa yang lebih dulu mengungkap kebenaran. Dan ketika itu terjadi, tidak akan ada yang tersisa seperti sebelumnya. Hari itu Naila tidak langsung pulang setelah dari kantor. Ia meminta Raka mengarah ke sebuah gedung lama di pinggir kota. Tempat itu bukan kantor cabangnya. Bukan juga lokasi meeting biasa. Raka sempat melirik ke kaca spion. Kita ke sini, Bu? Iya, jawab Naila tenang. Terlalu tenang. Itu yang membuat Raka mulai waspada. Mobil berhenti di depan gedung yang tampak sepi. Catnya sudah kusam. Hanya beberapa kendaraan terparkir. Naila tidak langsung turun. Ia menatap lurus ke depan. Rak, kamu tunggu di sini? Raka mengangguk. Iya, Bu. Namun beberapa detik setelah Naila turun, rasa tidak nyaman itu muncul semakin kuat. Ia melihat Naila masuk ke dalam gedung. Dan entah kenapa, kakinya ikut bergerak. Pelan, tanpa suara. Di dalam gedung, suasana sunyi. Naila berjalan menyusuri lorong. Langkahnya pasti. Seolah ia sudah tahu kemana harus pergi. Dan memang, ia sudah tahu. Dari data yang ia kumpulkan semalaman. Dari alamat transaksi. Dari semua jejak yang selama ini tersembunyi. Ia berhenti di depan sebuah ruangan. Pintu sedikit terbuka. Suara percakapan terdengar dari dalam. Naila tidak langsung masuk. Ia hanya berdiri. Mendengarkan. Lo bilang dia belum curiga. Suara pria. Tidak asing. Jantung Naila langsung berdegup kencang. Ia menahan napas. Dia mulai nanya-nanya. Tapi masih bisa gue kontrol. Suara kedua. Lebih pelan. Namun, sangat ia kenal. Tubuh Naila langsung kaku. Itu suara Raka. Jangan sampai gagal. Uangnya udah terlalu banyak yang masuk. Gue tahu. Kalau sampai dia buka semua, kita habis. Hening sejenak. Lalu suara Raka kembali terdengar. Lebih berat. Abis ini, gue selesai. Naila menutup mata. Dadanya seperti dihantam sesuatu. Sakit. Tapi tidak mengeluarkan suara.
Tanpa sadar, tangannya mendorong pintu. Terbuka. Perlahan. Dua pria di dalam langsung menoleh. Wajah mereka berubah seketika. Terutama Raka. Matanya membesar. Tubuhnya membeku. Bu. Satu kata itu keluar dengan suara hampir tidak terdengar. Naila berdiri di ambang pintu. Wajahnya tenang. Tapi matanya penuh luka. Ia menatap Raka. Lama. Dalam. Seolah mencoba mencari sesuatu yang masih bisa ia percaya. Namun tidak ada. Jadi ini, kerjaan kamu? Suaranya pelan. Tidak marah. Justru itu yang membuat suasana semakin mencekam. Raka tidak langsung menjawab. Sementara pria di sampingnya mulai panik. Rak, ini siapa? Diam, potong Raka cepat. Namun sudah terlambat. Semuanya sudah terbuka. Naila melangkah masuk. 1 langkah. 2 langkah. Setiap langkahnya terasa berat. Semua perjalanan itu, ucapnya pelan. Semua jadwal yang tiba-tiba muncul. Ia tersenyum kecil. Namun senyum itu, pahit. Ternyata bukan kebetulan ya. Raka menunduk. Tidak mampu menatap. Kamu tahu apa yang paling sakit? Lanjut Naila. Kini suaranya mulai bergetar. Bukan uangnya. Ia menggeleng pelan. Tapi, saya percaya sama kamu. Kalimat itu menggantung di udara. Berat. Menusuk. Raka akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya merah. Namun bukan karena marah. Melainkan karena sesuatu yang ia tahan sejak lama. Bu, saya bisa jelasin. Jelasin apa? Potong Naila. Tetap tenang. Tapi kali ini, ada luka yang jelas terdengar. Kalau semua ini, cuma rencana. Ia menatap Raka lebih dalam. Dan saya, cuma bagian dari itu? Raka tidak bisa menjawab. Karena itulah kenyataannya. Hening. Lama. Sampai akhirnya Naila mengangguk pelan. Seolah menerima sesuatu yang tidak ingin ia terima. Baik, katanya singkat. Ia berbalik. Langkahnya perlahan menuju pintu. Bu, tunggu. Suara Raka terdengar panik. Namun Naila tidak berhenti. Tidak menoleh. Tidak berkata apa-apa lagi. Karena semua yang perlu ia dengar, sudah cukup. Saat ia keluar dari gedung itu, langit terlihat gelap. Angin bertiup kencang. Namun Naila berjalan lurus. Tanpa ragu. Tanpa air mata. Seolah hatinya sudah melewati batas rasa sakit. Di dalam ruangan, Raka berdiri diam. Tangannya mengepal. Dadanya sesak. Ia ingin mengejar. Ingin menjelaskan. Tapi kakinya tidak bergerak. Karena ia tahu, apapun yang ia katakan sekarang, tidak akan mengubah apapun. Dan disitulah, semua yang mereka bangun, hancur. Bukan perlahan. Tapi dalam satu momen yang tidak bisa ditarik kembali. Langit benar-benar gelap saat Naila meninggalkan gedung itu. Langkahnya tetap lurus. Tidak tergesa. Tidak goyah. Namun di dalam dirinya, semuanya runtuh. Ia masuk ke mobil. Duduk di kursi belakang. Tempat yang sama seperti awal perjalanan mereka. Namun kali ini, rasanya berbeda. Kosong. Benar-benar kosong. Beberapa menit kemudian, pintu mobil terbuka. Raka masuk. Tanpa suara. Tanpa berani menatap ke belakang. Ia langsung duduk di depan, menyalakan mesin. Namun mobil itu tidak langsung berjalan. Karena tidak ada yang memberi perintah. Hening. Panjang. Menekan. Sampai akhirnya Naila berbicara. Jalan. Satu kata. Dingin. Raka menginjak gas perlahan. Mobil mulai bergerak. Sepanjang perjalanan, tidak ada suara. Namun ketegangan terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Raka menggenggam setir kuat. Ia tahu, ini bukan akhir. Dan ia tidak bisa membiarkan semuanya berakhir seperti ini. Bu, akhirnya ia memberanikan diri. Naila tidak menjawab. Tidak juga melarang. Itu cukup bagi Raka untuk melanjutkan. Yang ibu dengar tadi, itu memang benar. Ia menelan ludah. Setiap kata terasa berat. Tapi, bukan itu semuanya. Naila tetap diam. Matanya menatap keluar jendela. Namun pendengarannya tajam. Saya masuk ke sini, bukan karena mau. Kalimat itu membuat Naila sedikit mengerutkan kening. Namun ia tetap diam. 2 tahun lalu, adik saya sakit. Suara Raka mulai berubah. Lebih dalam. Butuh biaya besar. Saya nggak punya apa-apa. Ia menarik napas pelan. Orang-orang itu datang.
Naila perlahan memejamkan mata. Seolah tidak ingin mendengar, tapi tetap mendengar. Mereka bantu biaya rumah sakit. Raka melanjutkan. Tapi ada syarat. Hening sejenak. Hanya suara mesin mobil. Saya harus kerja untuk mereka. Naila membuka mata. Tatapannya mulai berubah. Bukan lembut. Tapi tidak lagi sepenuhnya dingin. Awalnya cuma hal kecil. Ngasih info. Ngawasin. Raka menggenggam setir lebih kuat. Sampai akhirnya, mereka tahu tentang perusahaan ibu. Kalimat itu jatuh pelan. Namun dampaknya, besar. Mereka minta saya masuk, jadi sopir ibu. Naila menarik napas dalam. Dadanya terasa sesak. Potongan demi potongan, mulai menyatu. Semua perjalanan itu, mereka yang atur. Semua transaksi, mereka yang jalanin. Raka berhenti sejenak, lalu berkata pelan. Dan saya, cuma jadi jalan masuk. Hening. Lama. Cuma. Akhirnya Naila bersuara. Suaranya pelan, tapi tajam. Raka terdiam. Tidak bisa membela diri. Kamu bilang itu cuma? Nada Naila sedikit bergetar. Kamu ada di setiap perjalanan itu. Kamu tahu semuanya. Dan kamu diam. Setiap kalimat terasa seperti pisau. Raka menunduk. Iya. Satu kata. Namun penuh pengakuan. Air mata Naila akhirnya jatuh. Pelan. Tanpa suara. Kenapa kamu tetap lanjut? Tanyanya lirih. Pertanyaan itu, bukan marah. Tapi hancur. Raka menutup mata sejenak. Karena saya nggak bisa keluar. Ia menggeleng pelan. Kalau saya berhenti, mereka bakal ambil semuanya lagi. Termasuk adik saya. Naila menoleh. Tatapannya berubah. Ada sesuatu yang lain di sana sekarang. Bukan hanya sakit. Tapi juga, kebingungan. Terus saya ini apa? Tanya Naila pelan. Target. Pertanyaan itu menggantung. Raka langsung menjawab. Awalnya, iya. Jujur. Tanpa ditutup-tutupi. Naila menunduk. Senyumnya muncul, tapi pahit. Jujur sekali kamu sekarang. Tapi, Raka melanjutkan cepat. Suaranya mulai goyah. Itu berubah. Naila tidak langsung merespons. Malam itu, dan setelahnya. Raka menelan ludah. Saya nggak bisa lagi lihat ibu sebagai target. Kalimat itu keluar begitu saja. Tanpa rencana. Tapi jujur. Mobil masih berjalan. Namun waktu terasa berhenti. Saya tahu saya salah. Lanjut Raka. Dan mungkin ibu nggak akan percaya lagi. Ia menunduk. Tapi, apa yang saya rasain sekarang, itu bukan bagian dari rencana. Hening kembali. Namun kali ini, berbeda. Lebih dalam. Lebih rumit. Naila menutup mata. Air matanya berhenti. Bukan karena sembuh. Tapi karena terlalu lelah. Berhenti, katanya pelan. Mobil berhenti di pinggir jalan. Sepi. Hanya lampu jalan yang temaram. Naila membuka pintu. Keluar. Tanpa melihat ke belakang. Raka ikut turun. Bu, saya? Cukup. Satu kata itu menghentikan semuanya. Naila menatapnya. Untuk pertama kalinya, dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Saya nggak tahu harus percaya apa sekarang. Suaranya pelan. Namun jelas. Kamu bohong, tapi juga jujur. Ia menggeleng pelan. Dan itu lebih menyakitkan. Raka tidak bergerak. Tidak bicara. Karena ia tahu, tidak ada kata yang bisa memperbaiki ini. Naila mundur satu langkah. Jangan ikut saya. Lalu ia berbalik. Berjalan menjauh. Raka hanya bisa melihat. Diam. Tanpa daya. Di bawah lampu jalan yang redup. Dua orang itu berdiri di jalur yang sama. Namun sudah tidak lagi berjalan bersama. Malam itu Naila tidak pulang ke rumah. Ia berjalan tanpa arah yang jelas. Hanya mengikuti langkahnya sendiri. Menjauh dari mobil. Menjauh dari Raka. Menjauh dari semua yang baru saja menghancurkannya. Lampu jalan temaram. Jalanan sepi. Namun pikirannya jauh lebih bising. Setiap kata Raka terulang. Setiap momen yang mereka lewati, terasa seperti kebohongan. Tapi di saat yang sama, terasa nyata. Dan itulah yang paling menyakitkan. Beberapa jam kemudian, Naila duduk sendiri di sebuah bangku taman. Tangannya dingin. Tatapannya kosong. Ia mencoba menyusun semuanya. Logika berkata,
Raka bersalah. Hatinya berkata, tidak sesederhana itu. Dan di antara dua hal itu, ia terjebak. Sementara itu, Raka masih berdiri di tempat ia ditinggalkan. Mobil tetap menyala. Namun ia tidak bergerak. Tidak mengejar. Karena ia tahu, Naila butuh waktu. Dan mungkin, jarak. Ponselnya bergetar. Pesan masuk. Selesain sekarang. Dia udah tahu terlalu banyak. Raka membaca kalimat itu dengan napas tertahan. Jantungnya berdegup keras. Ini bukan lagi sekadar tekanan. Ini ancaman. Nyata. Ia menatap ke arah jalan, ke arah Naila pergi. Pikirannya mulai bekerja cepat. Jika ia diam, Naila dalam bahaya. Jika ia bergerak, semuanya akan terbuka. Dan mungkin, ia tidak akan selamat. Raka menutup mata. Satu keputusan harus diambil. Sekarang. Di sisi lain, Naila akhirnya berdiri dari bangku taman. Wajahnya sudah tidak lagi penuh air mata. Ia terlihat lebih tenang. Namun bukan karena semuanya baik-baik saja. Melainkan karena ia sudah sampai di satu titik. Menerima kenyataan. Apapun bentuknya. Ia berjalan menuju jalan utama. Menghentikan taksi. Masuk. Tanpa ragu. Namun sebelum pintu tertutup sepenuhnya. Bu. Suara itu. Naila langsung menoleh. Raka berlari ke arahnya. Napasnya terengah. Wajahnya tegang. Turun dulu, katanya cepat. Nada suaranya berbeda. Bukan seperti sebelumnya. Lebih mendesak. Naila menatapnya. Kenapa? Raka tidak menjawab langsung. Matanya melihat sekitar. Waspada. Tolong, ikut saya. Naila ragu. Namun ada sesuatu di wajah Raka yang tidak bisa ia abaikan. Ia keluar dari taksi. Apalagi? Tanyanya dingin. Raka mendekat sedikit. Suaranya diturunkan. Mereka enggak akan diam. Kalimat itu membuat Naila terdiam. Apa maksud kamu? Ibu udah tahu terlalu banyak. Raka menelan ludah. Dan itu bahaya. Naila menatapnya tajam. Jadi sekarang kamu mau jadi penyelamat? Nada suaranya penuh luka. Raka menggeleng cepat. Bukan itu? Ia menarik napas. Saya cuma nggak mau ibu kenapa-kenapa. Hening. Naila tertawa kecil. Namun pahit. Aneh ya? Ia menatap Raka. Orang yang bikin saya jatuh, sekarang yang bilang mau lindungi saya. Raka tidak membela diri. Karena ia tahu, itu benar. Saya nggak minta ibu percaya lagi, katanya pelan. Tapi kali ini, tolong dengar. Naila diam. Beberapa detik. Lalu, terus? Raka menatapnya serius. Kita harus balik. Kemana? Ke tempat tadi? Naila langsung menggeleng. Cukup. Ia mundur satu langkah. Saya nggak mau terlibat lebih jauh. Ibu udah terlibat. Potong Raka. Tenang, tapi tegas. Dari awal. Kalimat itu menghentikan langkah Naila. Mereka nggak akan berhenti sampai semua beres. Raka melanjutkan. Dan kalau kita diam, ibu yang bakal kena. Naila menatapnya. Pikirannya berputar cepat. Ia tahu, ini bukan ancaman kosong. Jadi pilihan saya apa? Tanyanya pelan. Raka menjawab tanpa ragu. Hadapin sekarang, atau dikejar terus. Hening. Lampu jalan berkedip pelan. Suasana terasa berat. Naila menutup mata sejenak. Menarik napas panjang. Lalu membuka lagi. Tatapannya berubah. Lebih tegas. Ini terakhir. Satu kalimat. Raka mengangguk. Mengerti. Kalau kamu bohong lagi? Naila menatapnya dalam. Saya yang akan hancurin kamu. Raka tidak menghindar. Iya. Dan di malam itu, dua orang yang sebelumnya saling menjauh. Kembali berjalan ke arah yang sama. Bukan karena percaya. Tapi karena tidak punya pilihan lain. Mereka masuk ke mobil. Mesin menyala. Dan perjalanan itu, bukan lagi tentang hubungan mereka. Melainkan tentang menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar. Tanpa mereka sadari, apa yang menunggu di depan, akan mengubah segalanya. Untuk terakhir kalinya. Mobil berhenti di depan gedung itu lagi. Tempat yang sama. Namun suasananya berbeda. Bukan lagi tentang kecurigaan. Bukan lagi tentang kebohongan. Tapi tentang akhir dari semuanya. Naila turun lebih dulu. Langkahnya tenang. Tidak ada lagi ragu. Di belakangnya, Raka ikut turun.
Kali ini, tanpa jarak. Namun bukan karena dekat. Melainkan karena mereka menghadapi hal yang sama. Pintu gedung terbuka. Mereka masuk. Lorong yang sama. Ruangan yang sama. Dan orang-orang yang sama, sudah menunggu. Pria yang kemarin berbicara dengan Raka berdiri di tengah ruangan. Wajahnya santai. Seolah semua ini sudah ia perkirakan. Akhirnya datang juga, katanya ringan. Matanya berpindah ke Naila. Dan kamu? Lebih cepat dari yang saya kira. Naila tidak menjawab. Tatapannya lurus. Tidak gentar. Langsung saja, ucapnya singkat. Semua yang kalian ambil, berhenti hari ini. Pria itu tersenyum kecil. Berani juga. Ia melirik ke arah Raka. Ini pengaruh kamu? Raka diam. Namun kali ini, ia tidak menunduk. Ini pilihan saya, potong Naila. Tenang. Tegas. Pria itu tertawa pelan. Kamu pikir ini bisa selesai begitu saja? Ia melangkah mendekat. Kamu sudah terlalu dalam. Naila tidak mundur. 1 inci pun. Kalau saya jatuh, kalian juga. Kalimat itu keluar tanpa ragu. Suasana langsung berubah. Tegang. Pria itu berhenti. Matanya menyipit. Maksud kamu? Naila mengeluarkan 1 flash disk kecil dari tasnya. Semua data ada di sini. Ia mengangkatnya sedikit. Transaksi, nama, semuanya. Raka menoleh. Terkejut. Ia tidak tahu Naila sudah sejauh ini. Kalau saya nggak keluar dari sini dengan aman. Naila melanjutkan. Data ini akan sampai ke orang yang tepat. Hening. Permainan berubah. Sekarang, bukan mereka yang mengendalikan. Pria itu menatap Naila beberapa detik. Lalu tersenyum tipis. Namun kali ini, berbeda. Lebih hati-hati. Kamu pintar, katanya pelan. Naila tidak menjawab. Ia hanya menunggu. Beberapa detik terasa lama. Sangat lama. Sampai akhirnya, baik. 1 kata. Pria itu mengangkat tangan sedikit. Memberi isyarat. Kita akhiri di sini. Tidak ada perlawanan. Tidak ada drama. Namun ketegangan itu, nyata. Naila tidak menunggu lebih lama. Ia berbalik. Berjalan keluar. Raka mengikutinya. Langkahnya cepat. Namun saat mereka hampir sampai di pintu. Rak. Suara itu menghentikannya. Raka menoleh. Kamu masih punya utang. Nada suara pria itu dingin. Raka terdiam. Beberapa detik. Lalu mengangguk pelan. Naila melihat itu. Namun ia tidak berkata apa-apa. Mereka keluar dari gedung. Udara malam terasa lebih dingin. Tapi juga, lebih ringan. Beberapa langkah dari mobil, Naila berhenti. Sampai sini saja. Kalimat itu sederhana. Namun jelas. Raka tidak langsung menjawab. Ia tahu, ini akan datang. Saya akan selesaikan sisanya, katanya pelan. Naila menggeleng sedikit. Itu urusan kamu. Ia menatap Raka. Untuk terakhir kalinya, tidak ada marah. Tidak ada tangis. Hanya lelah. Dan, penerimaan. Terima kasih. 2 kata itu keluar pelan. Raka terdiam. Matanya sedikit memerah. Untuk apa? Tanyanya lirih. Naila tersenyum tipis. Untuk bikin saya sadar. Hening. Dan juga, untuk luka yang jujur. Kalimat itu menggantung. Dalam, Naila membuka pintu mobil. Masuk. Namun sebelum pintu tertutup. Raka mendekat sedikit. Jangan cari saya lagi. Tidak dingin. Tidak juga lembut. Hanya, selesai. Pintu tertutup. Mobil melaju perlahan. Meninggalkan tempat itu. Meninggalkan semuanya. Raka berdiri diam. Melihat mobil itu semakin jauh. Sampai hilang. Ia tidak mengejar. Tidak juga memanggil. Karena ia tahu, beberapa hal, memang tidak untuk dipertahankan. Beberapa bulan kemudian, Naila kembali duduk di kursi belakang mobil. Namun kali ini, bukan dengan Raka. Wajahnya tetap tenang. Tapi berbeda. Lebih ringan. Ia menatap keluar jendela. Lalu tersenyum. Bukan karena semuanya sempurna. Tapi karena ia sudah belajar satu hal. Tidak semua yang datang harus dimiliki. Dan tidak semua yang pergi, harus disesali. Di tempat lain, Raka berdiri di depan rumah kecil. Adiknya membuka pintu. Tersenyum. Sehat. Raka membalas senyum itu. Pelan. Di matanya,
masih ada luka. Namun juga kelegaan. Cerita mereka berakhir. Bukan dengan kebahagiaan yang sempurna, namun dengan sesuatu yang lebih nyata. Keikhlasan. Di dunia ini, tidak semua yang datang membawa kebahagiaan. Dan tidak semua yang pergi meninggalkan penyesalan. Kadang, seseorang hadir bukan untuk menetap, tapi untuk mengajarkan kita arti percaya, arti kehilangan, dan arti melepaskan dengan ikhlas. Seperti Naila, yang belajar bahwa kekuatan bukan tentang tidak pernah jatuh, tapi tentang bagaimana ia mampu berdiri kembali setelah dikhianati. Dan seperti Raka, yang sadar bahwa satu kesalahan bisa mengubah segalanya. Namun kejujuran di akhir tetap memiliki harga. Hidup tidak selalu memberi kita akhir yang sempurna, tapi hidup selalu memberi kita pelajaran untuk menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih berhati-hati dalam menaruh rasa. Jika kamu pernah berada di posisi seperti Naila, terluka karena percaya, ingatlah satu hal, kamu tidak kehilangan apa-apa. Kamu hanya melepaskan sesuatu yang memang bukan untukmu. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Semoga apa yang kalian dengar hari ini bisa menjadi pelajaran dan penguat dalam hidup kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga kalian agar semakin banyak yang bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Tulis juga di kolom komentar, pelajaran apa yang kalian dapat dari kisah ini. Semoga yang sudah menonton sampai akhir, dimudahkan segala urusannya. Dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di cerita berikutnya.